ya atau respirasi. Selamat pagi semuanya. Mungkin di saya ini diberikan materi ya tentang pemeriksaan laboratorium sesuai dengan kompetensi saya, spesialis patologi klinik ya. Kalau mengenai cara mendiagnosa gejala itu nanti di bagian penyakit dalam ataupun anak ya. Secara anatominya, saluran napas ini biasanya dimulai dari yang luar ya, yaitu adanya rongga hidung, kemudian di dalam hidung itu ada sinus paranasal ya, kiri dan kanan. Kemudian di dalamnya lagi ada farinks, kemudian larynx, baru masuk ke saluran napas yang bagian bawah ya. Farinks ke atas itu masuk saluran napas bagian atas ya. Kalau yang larynx ke bawah itu masuk saluran napas bagian bawah ya. Ada larynx, bronkus, kemudian paru-paru. Kemudian lebih ke dalam lagi atau yang lebih kecil pleura. Pleura itu adalah pembungkus dari paru-paru ya. Walaupun fungsinya kalau untuk pengaliran oksigen, pleura ini tidak dalam keadaan atau tidak berfungsi dalam penyaluran oksigen ya, tetapi pleura ini juga berfungsi dalam respirasi atau sistem respirasi karena untuk paru-paru berkembang itu butuh selubung yang menjaga supaya paru-paru ini tidak tidak bergesek dengan tulang-tulang di bagian dada ya. Kemudian ada juga mediastinum. Mediastinum ini juga hampir sama dengan pleura ya, fungsinya hanya mengikuti pengembangan atau dari paru-paru pada saat bernapas ya. Tidak juga dalam hal penyaluran oksigen ya. Tapi kalau di yang nomor 1 hingga nomor 5 ini memang berperanan dalam aliran oksigen dan CO2 ya dalam sistem respirasi. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan ya, saluran napas itu dibagi dua, ada yang bagian atas atau upper dan yang bawah atau lower ya. Ini dari rongga hidung hingga ke larynx ya. Kemudian larynx ke bawah itu sudah dimasukkan dalam lower ya. Dan pada saluran pernapasan ini biasanya penyakit-penyakit yang sering terjadi adalah infeksi. Tapi tidak menutup kemungkinan penyakit lain ya, misalnya adanya massa atau tumor, itu juga masuk di dalam penyakit yang mengenai saluran pernapasan. Tapi yang pada umumnya dan paling sering adalah penyakit infeksi. Jadi infeksi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya, oleh bakteri yang terutama ya. Bakteri ini bisa macam-macam ya. Kemudian ada juga disebabkan oleh jamur ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh virus ataupun ada juga yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia ya. Misalnya seperti asbes ya. Itu disebut dengan penyakitnya asbestosis ya. Disebut udara di luar. Ini sering adalah disebut dengan alergi ya biasanya ya, kalau
saluran napas infeksinya yang disebabkan oleh udara, lingkungan. Nah, ini sering merupakan suatu penyakit alergi ya. Tapi kadang bisa juga peradangan pada paru-paru atau saluran napas ini yang disebabkan oleh misalnya seperti parasit ya, kemungkinan misalnya cacing itu bisa juga ya, kadang cacing itu bisa sampai ke saluran pernapasan ya. Memang sih kadang biasanya bisa melewati peredaran darah ya, atau juga secara langsung cacing ini bermigrasi masuk ke saluran pernapasan ya. Yang akhir-akhir ini ada yang di Jawa Barat ya, anak kecil yang terinfeksi cacing, saking banyaknya cacing yang ada di dalam tubuhnya. Jadi cacing itu kan parasit ya, mencari makanannya gitu ya, sampai dia bermigrasi sampai ke rongga paru ya, itu bisa aja. Tapi biasanya itu sudah yang berat ya. Kalau yang awal-awal ya, parasit itu lebih banyak ke saluran pencernaan ya. Kita lanjut lagi. Nah, pemeriksaan laboratorium yang biasa dilakukan untuk mendiagnosa penyakit pada saluran pernapasan ya, biasanya sesuai dengan bahan atau sampel yang dikeluarkan oleh saluran pernapasan, yaitu biasanya adalah dahak ya. Biasanya yang diperiksa berupa dahak ya. Jadi sampelnya yang pada umumnya adalah dari dahak. Dahak ini kemudian atau nama istilah medisnya sputum ya. Sputum ini akan diperiksa bisa secara mikroskopis, bisa juga pemeriksaan secara biomolekuler, bisa juga pemeriksaan dahak ini dilakukan untuk melihat apa penyebab dari infeksi yang ada ya. Jadi dahak ini atau sputum biasanya ini akan dilakukan pemeriksaan mikroskopis, biasanya dilakukan pewarnaan dulu ya, untuk supaya jelas melihat kuman atau penyebab dari infeksi yang ada ya. Biasanya diwarnai dengan pewarnaan gram, kemudian ada juga yang dengan pewarnaan gel Nielsen. Ini khusus, kalau pewarnaan gel Nielsen adalah khusus untuk bakteri yang tahan asam. Karena kalau bakteri yang tahan asam, dia tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan gram. Karena pewarnaan gram itu menggunakan asam alkohol ya. Kalau asam alkohol itu kan asam, jadi bakteri ini tahan terhadap asam sehingga dia tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan gram. Jadi harus dengan pewarnaan khusus yang disebut dengan pewarnaan gel Nielsen. Bakteri tahan asam ini yang paling banyak ya, paling umum adalah Mycobacterium tuberculosis sebagai penyebab dari infeksi tuberkulosis ya. Kemudian kalau sesudah dilakukan pewarnaan gram, sesudah kita mengetahui jenis bakterinya apa, nah untuk mengetahui benar-benar tipe atau spesies dari bakteri ataupun jamur ya, biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan kultur. Jadi sputumnya itu dibiarkan, kemudian dilihat apa
bakteri atau jamur atau tipe atau jenis spesies dari bakteri atau jamur tersebut ya. Jadi dibiarkan untuk melihat yang tumbuh itu apa ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan sensitivitas terhadap obat ya. Jadi bisa menentukan obat apa yang cocok dengan infeksi tersebut ya. Biasanya sensitivitas terhadap antibiotik ya. Jadi biasanya dilakukan kultur dan sensitivity test sputum ya untuk bakteri ataupun untuk jamur. Jadi sehingga nanti kita bisa menentukan pengobatan atau antibiotik apa yang benar-benar cocok dengan infeksi yang terjadi pada pasien. Nah, selain dengan menggunakan sputum untuk pemeriksaan laboratorium, ya, untuk saluran napas ini bisa juga menggunakan darah, ya. Darah ini biasanya disebut dengan tes serologi, ya. Serologi itu adalah ilmu yang melakukan pemeriksaan terhadap serum, ya. Serum itu darah, ya. Nah, kalau yang selain bakteri ataupun jamur, ya, kita bisa melakukan tes serologi, misalnya untuk virus, ya, kemudian juga untuk mengetahui tentang penyebabnya. Kalau ini alergi, ya, bisa dengan tes serologi. Kalau yang untuk TBC atau tuberkulosis, ada juga tes serologinya ya, disebut dengan imunochromatografi test khusus untuk TB atau tuberkulosis ya. Tapi untuk tes serologi khusus untuk TB kadang ini kurang, bukan maksudnya akurat ya, tapi kurang bisa dipakai sebagai patokan untuk diagnostik ya, dan juga tidak bisa dipakai untuk ukuran atau patokan pemantauan pengobatan ya. Kalau pemantauan pengobatan dan diagnostik yang pasti lebih benar adalah dengan pewarnaan gel Nesten untuk sputum. Nah, kecuali pada pasien-pasien yang tidak bisa diambil sputumnya atau tidak mengeluarkan sputum, misalnya pasien-pasien anak, ya, ataupun pasien-pasien yang mungkin tidak sadar, ya, jadi sputumnya susah diambil. Nah, itu baru bisa menggunakan tes serologi ya. Tapi tes serologi ini tidak bisa digunakan sebagai pemantauan pengobatan karena sering hasilnya itu dalam jangka waktu yang panjang itu masih bisa positif gitu ya, dan tidak ada nilai atau istilahnya kriteria kumannya berkurang atau tidak, kita tidak bisa melihat dengan jelas ya. Tapi kalau dengan pemeriksaan dari sputum dengan perwarnaan gel Nesten, kita bisa menghitung kumannya, kuman tuberkulosisnya itu ada berapa. Jadi sesudah pengobatan kita bisa pemantauan obatnya apakah dia sensitif dengan obat tersebut atau tidak ya. Jadi bisa untuk pemantauan pakai pewarnaan sputum. Kemudian untuk pemeriksaan saluran pernapasan ini bisa juga digunakan sampelnya adalah berupa cairan pleura. Ya. Cairan pleura ini bisa diperiksa, kemudian tapi ini biasanya bukan menentukan infeksi ya, tapi bisa membedakan antara ini infeksius ataukah ini
penyebabnya mungkin penekanan oleh massa ya atau tumor ataupun hal yang lain. Jadi cairan pleura ini bisa digunakan untuk pemeriksaan juga ya untuk saluran pernapasan ya. Mungkin nanti pemeriksaan cairan pleura ini ada apanya ya praktikumnya nantinya ya. Kemudian kalau pewarnaan gram untuk sputum, pewarnaan gel Nielsen, nah itu juga biasanya ada praktikumnya tapi bagian mikrobiologi ya. Sudah ada praktikumnya kalian? Sudah ada praktikum untuk pemeriksaan cairan pleura? Izin belum, dokter. Belum ya. Nanti mungkin ada ya untuk pemeriksaan cairan pleura. Kalau untuk mikrobiologi seperti pewarnaan gram dan pewarnaan gel Nielsen sudah ada? Izin belum juga, dokter, karena tim praktikumnya masih ada kegiatan. Oh, kalau begitu iya. Nah, nanti ada praktikumnya ya untuk ini ya. Kemudian kita lanjut untuk pemeriksaannya ya di slide yang berikutnya ya saya pilih. Ini nampak slide saya yang saya sharekan. Ada pergantian slide? Ada? Izin belum ada, dokter. Masih slide tadi. Oh, kalau gitu saya stop share dulu ya, baru nanti saya share ulang. Ini saya share ulang. Ini sudah ada? Sudah, dokter. Sudah. Nah, ini untuk pemeriksaan yang tadi saya sebutkan ya, ICT TB ya. Tapi sekarang ada juga dia bukan menggunakan tes serologi ya. Untuk pemeriksaan TB ini sekarang ada dengan menggunakan tes biomolekuler. Jadi biomolekuler dari kuman TB ini ya DNA ataupun RNA dari kuman tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis ini akan dideteksi dengan tes yang namanya tes cepat molekuler. Jadi dia secara molekuler ya akan dideteksi DNA dari bakteri tersebut. Kalau bisa terdeteksi berarti dia bisa menyatakan bahwa infeksi ini disebabkan oleh Mycobacterium ya. Karena gejala-gejala infeksi pada saluran napas itu walaupun disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau alergi, itu gejalanya sama semua. Gejalanya sama, jadi untuk membedakannya atau untuk mendiagnosanya itu dengan pasti haruslah dengan pemeriksaan laboratorium. Baru kita bisa tahu ini penyebabnya apakah virus, bakteri, ataupun jamur. Ya. Jadi sekarang selain dengan pemeriksaan tadi sputum yang dengan pewarnaan ya dengan mikroskopis, kita juga bisa dengan yang serologis ya khusus TB ya, dan juga sekarang bisa dengan tes molekuler ya. Tes molekuler ini mendeteksi DNA dari kuman TB-nya ini ya untuk melihat apakah memang penyebab infeksinya ini disebabkan oleh kuman TB atau tidak. Karena berbeda penyebabnya, berbeda juga pengobatan yang akan diberikan. Ya. Karena kalau misalnya penyebabnya adalah virus, diberikan antibiotika, ya tidak bisa, ya kan? Karena tidak sesuai. Kalau dia penyebabnya bakteri, nah baru bisa diberikan dengan antibiotik, ya.
Nah, untuk memilih antibiotik yang cocok juga harus dilakukan tadi kultur dan sensitivity test. Kumannya ini cocok enggak dengan antibiotik yang mana gitu ya. Apalagi untuk kuman Mycobacterium tuberculosis. Ini khusus pengobatannya tidak bisa menggunakan antibiotik yang biasa ya untuk bakteri-bakteri yang lain karena dia khusus dengan menggunakan antibiotik yang khusus untuk kuman tuberkulosis ya. Nah, ini yang berikutnya ini adalah tes untuk pemeriksaan serologi terhadap infeksi tuberkulosis ya, namanya pemeriksaan imunokromatografi ya. Secara garis besarnya tes serologi itu adalah mendeteksi adanya antigen ataupun antibodi di dalam tubuh seseorang ya, dengan dijumpainya antigen ataupun antibodi. Nah, berarti pasien ini memang terinfeksi dengan yang diperiksa tadi ya, antigen tersebut gitu ya. Nah, biasanya kalau imunokromatografi itu yang kita deteksi adalah antibodi ya, antibodi yang dihasilkan oleh tubuh terhadap kuman tuberkulosis. Nah, karena itu adalah antibodi, berarti itu menyatakan pasien ini pernah terinfeksi ya, sehingga tubuh sudah mengandung antibodi terhadap kuman tuberkulosis ini ya. Jadi memang yang lebih tepat lagi sebenarnya kita mendeteksi antigennya ya, antigen dari Mycobacterium tuberculosis ini ya. Kalau yang ada di apa peredaran ya atau secara komersial di pasaran itu biasanya adalah pemeriksaan ICT-TB yang untuk mendeteksi antibodi ya. Jadi karena untuk mendeteksi antibodi kita memerlukan regen yang berupa antigen ya. Jadi menggunakan antigen khusus yang telah dipatenkan atau regennya ya. Regennya ini mengandung antigen khusus Mycobacterium tuberculosis. Nah, kemudian akan direaksikan dari serum si pasien dengan regen tersebut untuk melihat apakah ada antibodi yang terdeteksi ya. Jadi kalau ada antibodi yang terdeteksi, berarti pasien tersebut memang pernah terinfeksi dengan Mycobacterium tuberculosis ya. Pengerjaan ICT-TB ini mudah dan cepat diketahui hasilnya ya. Cukup dengan menggunakan serum pasien yang sedikit saja ya, 1 tetes saja gitu, kita sudah bisa mendeteksi. Nah, ini caranya ya, biasanya dengan kad ya, ada kad yang tersedia ya, yang terjual ya di pasaran. Kemudian di kadnya ini nanti akan ditetesin dengan darah ya sebanyak 2 tetes ya atau 50 mikroliter ya, diteteskan di tempatnya ya, sumur ini ya. Kemudian nanti atau bisa juga yang menggunakan serum ya atau plasma sebanyak 1 tetes ataupun 25 mikroliter ya, diteteskan di ini sumur yang ada di situ ya. Kemudian lanjut
kita akan meneteskan TB diluen atau regennya ya sebanyak 6 tetes ya. Ini tergantung kepada regen yang dijual ya. Bisa ada yang dapat tetes ya. Pada umumnya ya bisa sesuai dengan pedoman yang ada di regen tersebut ya, di kartunya itu biasanya ada tertera harus berapa tetes ya. Nanti ini akan bereaksi antara antigen yang ada di diluen ini ya dengan tadi serum ataupun darah dari si pasien yang dikatakan mengandung antibodi ya, ini antigen ya. Kemudian nanti setelah 10 menit kita akan membaca. Ini kan cairan ya, dia akan berjalan ke arah sini ya. Ini berjalan di sini, kemudian nanti akan menimbulkan garis. Ya, garis itulah yang disebut dengan imunochromatografi ya. Kromatografi itu artinya zat warna. Jadi nanti ini akan memberikan zat warna dan warnanya ini akan mewarnai di ini di kolom yang di sini ya. Sesudah 10 menit kita baca ini hasilnya. Kalau dia dikatakan positif, berarti timbul 2 garis seperti ini. Kalau dia negatif, timbulnya hanya 1 garis ya. Kalau sudah terlalu lama itu tidak akurat lagi untuk dibaca. Jadi tidak boleh dibaca setelah lebih dari 15 menit ya. Tapi kadang ini juga sesuai dengan pedoman yang ada di katalog dari regen tersebut ya. Ada yang membacanya katanya 15 menit, ada yang 10 menit. Pokoknya kita harus mengikuti pedoman dari katalog regennya. Nah, ini mudah dilakukan dan mendapatkan hasil juga cepat, hanya sekitar 10-15 menit ya, sudah dapat kita mengetahui apakah tubuh pasien ini mengandung antibodi terhadap Mycobacterium tuberculosis. Lanjut, kita beri ya tetap masih infeksi ya, saya stop share, kemudian saya share. Ini karena di materi saya ada lagi juga tentang tumor marker ya. Ini kelihatan sudah? Kelihatan ya? Oke. Nah, di materi saya juga saya diminta untuk memberikan tentang tumor marker. Sebenarnya kalau yang di tahun-tahun yang lalu saya juga memberikan tentang pemeriksaan cairan pleura, tapi saya tidak tahu yang di tahun ini saya belum ada dikasih jadwal untuk pemeriksaan cairan pleura. Jadi mungkin nanti yang lain kali yang memberikannya ya. Dan biasanya itu cairan pleura itu dilakukan praktikum ya, biasanya dipraktikumkan. Tapi biasanya di teori juga ada diberikan gitu ya tentang materi sebelum praktikum ya tentang cairan pleura. Tapi untuk tahun ini saya tidak diminta untuk memberikan tentang cairan pleura, jadi saya hanya diminta memberikan materi tentang pemeriksaan laboratorium pada saluran penapasan disertai dengan tumor marker ya. Nah, kalau tumor marker ini memang ada juga yang sebagai petanda tumor pada saluran penapasan ya. Tapi
memang kadang tumor marker untuk saluran pernapasan ini agak jarang dimintakan ya, karena seringnya biasanya untuk diagnosa adanya tumor kadang hanya dari pemeriksaan ronsen ya, dilihat bahwa ada massa. Nah, kemudian itu juga langsung dilakukan mungkin biopsi ataupun langsung dilakukan eh, pengangkatan tumor, kemudian nanti akan di PA-kan ya untuk melihat apakah ini tumor ganas atau tidak gitu ya. Jadi untuk ke bagian patologi klinik agak jarang dimintakan pemeriksaan tumor marker untuk saluran pernapasan ya. Padahal kadang untuk diagnosa awal bisa dilakukan pemeriksaan dari pengambilan darah ya, kemudian tumor marker untuk melihat apakah pasien ini memang mengandung massa ya, tapi biasanya pada umumnya itu untuk tumor marker pada saluran pernapasan itu dari darah ya, biasanya itu sebagai screening. Jadi di awal tumbuhnya tumor itu sudah bisa terdiagnosa ya dari laboratorium. Kalau dari ronsen itu biasanya sudah harus masanya mungkin sudah agak besar baru bisa ya. Kemudian memang bisa dengan biopsi ya, biopsi untuk melihat apakah ada atau tidak jaringan yang tumor ini ya. Tapi juga biasanya untuk biopsi itu harus ada panduan dari ronsen. Jadi biasanya sudah pasiennya masanya sudah agak besar baru bisa dilakukan pemeriksaan ya atau mendeteksinya ya dengan menggunakan patologi anatomi maupun dengan ronsen. Tapi kalau yang di patologi klinik ya dengan tumor yang masih kecil saja kita bisa mendeteksinya, karena mendeteksinya kita ambil dari serum ataupun darah si pasien dan kita lihat tumor markernya apakah tumor markernya ini meningkat atau tidak ya. Kalau dia meningkat berarti ini sudah ada satu petanda adanya massa ya. Nah, apa itu tumor marker ya? Tumor marker ini sebenarnya adalah substansi ya ataupun disebutkan sebagai protein biasanya ya. Substansi yang diproduksi oleh sel tumor sendiri. Jadi sel tumor ini akan memproduksi atau mengeluarkan enzim ataupun protein yang sebagai petanda bahwa dia ada di dalam tubuh kita ya. Jadi itu makanya disebut sebagai tumor marker. Marker itu petanda, petanda adanya tumor ya. Ataupun bisa juga tumor marker ini dibentuk oleh jaringan tubuh sendiri ya akibat adanya tumor. Kalau adanya tumor, tubuh kita ini akan memberikan refleks atau memberikan reaksi terhadap tumor ini karena tumor adalah benda asing. Nah, dia akan menghasilkan substansi ataupun zat ya berupa biasanya enzim ataupun protein ya yang dikeluarkan oleh jaringan tubuh untuk ya seperti melawan ya atau memberikan efek atau reaksi terhadap adanya benda asing atau tumor tersebut ya. Jadi tumor marker ini biasanya yang diperiksa adalah bahannya atau spesimennya berasal dari darah ya. Darah ataupun bisa dari jaringan tubuh
ataupun jaringan tumor itu sendiri. Bisa diperiksa ya. Nah, ini di bagian berikutnya ya, tumor marker ini adalah petanda genetik ya, bisa berupa enzim, hormon ya, protein dan lain sebagainya ya, yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon terhadap adanya pertumbuhan tumor ya. Kalau makin tinggi tumor markernya itu lebih menandakan bahwa tumor ini adalah makin ganas ya. Jadi kadang bisa digunakan sebagai pemantauan juga untuk pengobatan ya. Juga bisa digunakan sebagai prognosa apakah ini tumornya ini kalau ganas kan biasanya prognosanya buruk ya. Jadi bisa digunakan sebagai diagnostik, bisa juga digunakan sebagai pemantauan terapi, bisa juga digunakan sebagai prognostik ya untuk melihat apakah ini buruk atau baik ya. Artinya tumor ini tumor yang ganas ataupun tumor yang jinak ya. Pada umumnya kalau tumor yang jinak dia akan menghasilkan tumor marker yang kadarnya lebih kecil ya dibandingkan dengan yang ganas. Kalau ganas biasanya tumor markernya akan jauh sangat tinggi ya. Nah, apa-apa saja tumor marker yang sering kita periksa ya. Nah, tumor markernya ini sudah saya jelaskan tadi ya, bisa diperiksa dengan spesimen darah ya. Banyak metode-metode pemeriksaannya ya, bisa dengan metode ELISA, dengan radiologi juga bisa ya, dengan chemiluminescence, banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk pemeriksaan tumor marker. Bahkan sekarang ada sebelum timbulnya tumor, kita sudah bisa memprediksi kemungkinan apakah di dalam tubuh kita itu punya resiko untuk terjadinya tumor ya. Itu biasanya dinyatakan sebagai tumor risk atau resiko tumor ya. Di zaman sekarang ini karena sudah canggih biasanya bisa dilihat dari gennya. Jadi DNA dari tubuh kita itu bisa diperiksa, kemudian nanti dilihat apakah kita mempunyai gen yang membawa sifat ataupun mempunyai gen yang beresiko tinggi untuk terjadinya tumor ataupun cancer ya. Yang baru-baru ini sudah bisa sampai yang seperti itu. Jadi kita sudah bisa mencegah kalau kita terdeteksi ya punya resiko, kita bisa mencegahnya. Misalnya yang zaman sekarang ini ada di berita ya, ada artis Angelina Jolie ya, dia karena terdeteksi punya resiko tumor mame atau tumor payudara, sehingga dia melakukan pencegahan dengan mengambil jaringan ataupun mengambil jaringan dari payudaranya untuk dikeluarkan supaya mencegah timbul atau berkembangnya tumor tersebut ya. Jadi bisa sampai seperti itu ya. Kemudian kita bisa juga seperti yang tadi saya katakan ya, bisa menentukan prognosa ya. Jadi tidak hanya kita melihat dari ukuran, lokasi, metastase ini bisa secara radiologi ya, tapi secara laboratorium kita juga bisa menentukan prognosanya berdasarkan tadi kadarnya ya.
Makin tinggi kadarnya berarti dia makin prognosanya makin buruk. Ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan, tumor marker dia efektif dalam bisa menentukan stadium tumor, ya, artinya tadi untuk prognosa, bisa untuk pemantauan terapi, apakah terapi kita berhasil atau tidak. Jadi kadarnya kalau terapi berhasil, kadarnya akan turun, ya. Kemudian mendeteksi kekambuhan, ini hampir sama dengan pemantauan terapi tadi, ya. Kadang pasien sudah diberikan terapi, kemudian sudah kembali ke nilai normal tumor markernya, tapi mungkin kemungkinan besar kadang ada yang sifat bisa kambuh kembali. Nah, kita bisa juga mendeteksi apakah dia kambuh kembali atau tidak. Jadi dari tumor marker tersebut. Nah, ini beberapa tumor marker yang sering ya digunakan untuk pemantauan atau mendiagnosa adanya tumor. Yang pertama ini carcino embryonic antigen, ya. Nah, ini biasanya untuk mendeteksi adanya tumor pada kolorektal, ya, atau saluran pencernaan, ya. Tapi dia bisa juga karena dia merupakan karsino embryonic antigen, jadi kadang apa ya, kalau ada tumor di bagian tubuh yang lain selain di saluran pencernaan, kadang CEA ini juga bisa terdeteksi meningkat, ya. Nah, kalau normalnya ada kadar normalnya, ya, tapi itu kadang tergantung kepada masing-masing laboratorium akan mengeluarkan nilai normalnya sendiri, ya, berdasarkan kepada alat yang digunakan, juga berdasarkan dengan apa ya, labnya sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah ini alpha fetoprotein. Kalau alpha fetoprotein ini biasanya digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosa CA ataupun tumor pada hati, ya. Ini bisa untuk alpha fetoprotein, ya. Ini untuk tumor pada hati, ya. Hepatoma biasanya, ya. Sirosis juga bisa digunakan alpha fetoprotein karena sirosis ini juga dianggap sebagai tumor pada hati, ya. Dan yang berikutnya ini beta HCG atau beta human chorionic gonadotropin. Nah, kalau ini biasanya adalah kita gunakan untuk mendeteksi adanya kehamilan, ya, kalau pada ibu-ibu, ya, pada ibu-ibu yang diduga apakah ini hamil atau apa. Nah, kita bisa menggunakan hormon ini atau beta HCG, ya. Tetapi beta HCG ini juga bisa sebagai tumor marker, terutama mungkin pada laki-laki. Karena beta HCG ini juga bisa dihasilkan oleh testis, ya. Testis itu kan istilahnya sepadan, ya, dengan kalau pada pria testis, kalau pada wanita adalah ovarium, gitu, ya. Jadi kita bisa mendeteksi tumor testis berdasarkan beta HCG ini. Kalau beta HCG kadarnya tinggi pada seorang pria, bukan pria itu hamil, ya, tapi pria tersebut kemungkinan ada tumor pada testis. Selain itu juga beta HCG ini juga bisa diperiksa atau digunakan untuk mendiagnosa misalnya adanya tumor pada ovarium seperti mola, ya, atau hamil anggur, ya, ataupun koriokarsinoma. Nah, ini bisa digunakan sebagai
marker atau petanda adanya tumor di daerah tersebut atau organ tersebut, ya. Kalau kadar beta HCG di dalam darah wanita hamil itu kan ada range-nya juga, ya. Masing-masing range-nya itu berdasarkan umur kehamilan. Tapi kalau misalnya di luar dari range tersebut, nah itu baru kita harus mencurigai, ya, wanita tersebut kemungkinan bukan uh, hamil, tetapi ada tumor pada ovariumnya, ya. Nah, ini yang keempat, prostat spesifik antigen atau PSA. Kalau ini untuk mendeteksi adanya tumor pada prostat, ya, sesuai dengan namanya. Kalau adanya prostat membesar, kadarnya juga akan meningkat, tapi meningkatnya hanya sedikit. Tapi kalau dia berupa cancer, peningkatannya akan sangat tinggi biasanya. Nah, ini lagi tumor marker yang lain, yaitu CA19-9. CA19-9 ini adalah tumor marker untuk pankreas ataupun hepatobiliar. Kalau ada tumor pada pankreas atau hati dan empedu, kadar CA19-9 ini akan meningkat, ya. Tumor marker yang lain CA125. Nah, CA125 ini adalah untuk mendiagnosa tumor pada ovarium, ya. Bisa juga dia dijumpai pada pankreas, hati, dan apa ya, payudara juga bisa. Tapi lebih spesifik dia untuk tumor pada ovarium. Nah, kalau CA15-3 ini adalah mendeteksi atau tumor marker pada mamai atau payudara, ya. Jadi kita bisa melihat kira-kira organ mana yang dijumpai adanya tumor tersebut. Jadi bisa dideteksi dengan memeriksa tumor marker ini. Ini ada lagi MCA atau Mucin-like Carcinoma Associated Antigen, ya, ini khusus untuk juga tumor pada payudara, ya. Itu sedikit tentang tumor marker yang biasa dilakukan pemeriksaan untuk menilai atau mendiagnosa secara dini apakah seseorang itu terdeteksi tumor ataupun tidak. Mungkin sampai di sini kuliah kita. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Izin dokter, Ya. untuk PPT-nya kami mau minta dokter yang tumor markernya. Lewat mana ya dokter mintanya? Nanti mana ya? Kirimkan saja apa email kalian yang bisa, mungkin ketua tingkatnya gitu bisa mengirimkan ke saya alamat emailnya, nanti saya kirimkan via email. Kebetulan saya dokter. Berarti nanti saya hubungi dokter dari WA, saya kasih email ya dokter. Iya. Ya. Baik dokter, Oke. terima kasih dokter. Ya, makasih. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi kuliah kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi.
Selamat pagi, terima kasih dokter. Selamat pagi, terima kasih dokter. Selamat pagi dokter, terima kasih. Oke, saya Selamat live pagi ya. dokter.